Shalom, selamat pagi anak-anak terkasih yang berada di rumah. Bagaimana kabar kalian? Ya, kembali Ibu Guru menyapa dari ruang gereja untuk anak-anakku yang berada di rumah. Ibu Guru selalu berharap tetap setia untuk mengikuti ibadah pada hari Minggu ini. Kita bersyukur oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan, sehingga pada saat ini meskipun masih secara live streaming, kita tetap mengikuti ibadah sekolah minggu. Untuk itu, Ibu Guru minta anak-anak semua bangkit berdiri, dan kita menyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Kita akan mulai ibadah kita. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Anak-anak, pasti di rumah anak-anak bersama dengan orang tua, ataupun yang mungkin tidak bisa atau tidak sempat dikawal oleh orang tuanya dalam beribadah, mungkin bersama dengan orang-orang dewasa yang berada di sekelilingnya. Nah, anak-anak, apakah anak-anak tahu apa itu yang namanya tanggung jawab? Ya, tanggung jawab itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, sekarang Ibu Guru mau tanya lagi, tanggung jawab orang tua apa ya? Ya, pasti macam-macam. Ada yang bilang mengasihi anaknya, ada yang bilang membiayai sekolahnya, ada juga bermacam-macam. Nah, tanggung jawab orang tua yang paling utama adalah mengasihi anak. Nah, sekarang Ibu Guru balik lagi. Apa tanggung jawabnya anak? Ya, mungkin anak-anakku di rumah kan bilang, sayang sama mama papaku. Ya, itu benar. Menyayangi atau mengasihi orang tua kita. Caranya bagaimana? Tuhan kasih kita kuping dua. Dan Tuhan kasih kita satu mulut. Berarti Tuhan menghendaki kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Setiap kata-kata yang dikeluarkan oleh mama papa di rumah, itu kita dengarkan dengan baik. Tidak melawan ya. Baik anak-anak, sekarang kita akan baca Mazmur bersama-sama. Silakan anak-anak yang sudah bisa membaca, dibuka kitab Mazmur 94 ayat 19. Bagi anak-anakku yang belum bisa membaca, boleh minta tolong mama, papa, atau orang dewasa yang berada di sekitar kalian untuk membantu membacakannya. Baik, Mazmur 94 ayat 19. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Ibu Guru ulang sekali lagi ya. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Anak-anak, kita akan membaca firman Tuhan, dan sebelumnya kita akan berdoa dan siapkan Alkitabnya ya. Baik, kita akan berdoa untuk pembacaan Alkitab. Lipat tangannya, tutup matanya, dan semua tenang. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Ya,
tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Namun sebelum itu, Ibu Guru Sekolah Minggu akan memperkenalkan diri karena tentu adik-adik sekalian baru pertama kali ya melihat Ibu Guru. Ya, Ibu Guru namanya Meldiana Wawo, bisa dipanggil Dian. Sekarang sedang praktek di Gereja Toraja Jemaat Tamalate. Ya, adik-adik sekalian, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita lipat tangan, kita tutup mata, dan berdoa. Tuhan, kami bersyukur dapat bersama memuji-Mu dalam ruang online ini. Tuhan, mohon ampuni dosa-dosa kami, ajar kami untuk taat pada kehendak-Mu, dan saat ini kami akan mendengarkan cerita dari Alkitab. Tolonglah kami untuk mendengarkan dengan baik dan menyimpan di hati serta melakukannya dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Namun sebelum itu, kita saksikan dulu video inspiratif saat ini. Kita simak bersama-sama. Kenapa, Kaleb? Tidak. Kaleb, kamu tahu kenapa Yehua mau kita jujur? Kalau kita jujur, kita seperti buat jembatan ke teman kita. Kalau kamu bohong, temanmu tidak percaya kamu lagi dan mungkin tidak mau berteman denganmu. Tapi Pak, kalau cuma bohong sedikit? Sedikit atau banyak, itu tetap saja bohong. Sekali kamu bohong, kamu akan bohong lagi, dan itu tidak baik. Kamu ingat siapa yang pertama kali berbohong? Setan? Benar. Tapi kalau Yesus, pernah tidak dia bohong? Kamu mau jadi seperti siapa? Aku mau seperti Yesus. Bagus, Kaleb. Jadi, tadi kenapa? Vasnya pecah. Aku tidak sengaja. Saat ku tabrak vasnya. Makasih kamu sudah jujur. Kalau ada yang seperti ini lagi, kamu akan bagaimana? Aku akan jujur. Aku mau minta maaf sama Mama juga. Bagus, Kaleb. Ayo kita cari Mama. Lalu kita bersihkan ini sama-sama. Nah, bagaimana adik-adik sekolah minggu? Videonya sangat menarik ya. Jadi, tadi video yang telah kita tonton berkisahkan seorang anak bernama Kaleb yang mana dia mengakui kesalahannya kepada ayahnya ketika dia tidak sengaja memecahkan vas bunga yang ada di rumahnya. Jadi, dia akhirnya jujur, dia akhirnya meminta maaf, dan dia bertanggung jawab untuk membersihkan vas bunga yang telah dia pecahkan. Ya, adik-adik sekalian, selain dari video tersebut, sebenarnya dalam Alkitab juga ada kisah yang sama dengan video tersebut. Kisah tentang apa ya itu? Ya, kisah cerita Alkitab di saat ini itu mengangkat tokoh yang terkenal, tokoh yang besar diberkati oleh Tuhan, yaitu Daud. Adik-adik sekalian, ketika di minggu-minggu yang lalu, adik-adik sekolah minggu sudah mendengarkan berita firman Tuhan, cerita tentang tokoh Alkitab, Daud, yang mana dia telah mengalahkan sosok yang besar, Goliat, lalu dia bersahabat dengan Yonatan, dan pada akhirnya dia menemukan bahwa ada seorang yang tidak menyenangi dirinya, namanya Raja Saul. Nah, karena Daud ini dia diberkati Tuhan, dia diberikan kekuatan, dia dapat mengalahkan Goliat. Akhirnya ada Raja Saul yang iri, yang dengki dengan si Daud ini. Nah, adik-adik sekalian, ketika Raja Saul merasa iri, dengki, tidak suka dengan Daud, dia berniat untuk membunuh Daud. Tapi Tuhan tetap menyertai Daud, dan pada saat itu tentu Daud melarikan diri dari hadapan Raja Saul dan menyembunyikan dirinya di berbagai tempat.
Nah, salah satunya Daud ini dia menyembunyikan dirinya, dia pergi ke tempat bernama Nob. Di situ dia bertemu dengan seorang imam namanya Ahimelek. Ya, si Ahimelek ini dia percaya kepada Daud. Padahal ternyata si Daud ini dia berbohong kepada imam Ahimelek. Dia bilang, "Ya tuanku, saya diutus oleh Raja Saul untuk bertemu dengan Imam Ahimelek karena hal yang mendesak. Jadi Imam Ahimelek harus memenuhi kebutuhan saya." Begitu. Imam Ahimelek langsung percaya kepada Daud dan pada akhirnya dia memberikan roti kudus dan pedang yang digunakan Goliat kepada Daud. Beberapa waktu kemudian Daud ini dia tetap bersembunyi melarikan diri, tetapi si Raja Saul akhirnya mengetahui tempat di mana si Daud ini bersembunyi. Dia tahu dari mana? Ternyata pada saat dia pergi ke Imam Ahimelek ada yang memata-matai si Daud, namanya Doeg. Nah, Doeg ini melaporkan kepada Raja Saul bahwa Imam Ahimelek sudah menolong pelarian dari Daud. Akhirnya Raja Saul marah. Dia sangat-sangat geram dan dia langsung panggil Imam Ahimelek untuk menanyakan hal tersebut. Ternyata Ahimelek di sini dia tidak sadar dan dia merasa dibohongi. Dia tidak tahu apa-apa dan dia dihukum pada saat itu. Ya, Raja Saul langsung membunuh para imam termasuk Imam Ahimelek dan juga keluarganya. Pada peristiwa pembunuhan itu ada satu orang yang selamat, ada satu orang yang dapat lari dari pembunuhan itu, yaitu anak dari Imam Ahimelek namanya Abiatar. Nah, Abiatar ini dengan ketakutan karena dia sudah melihat peristiwa pembunuhan, dia pergi kepada Daud. Dia lari sekencang-kencangnya, dia pergi dan mengatakan kepada Daud bahwa Daud, keluarga saya, papa saya sudah terbunuh karena kamu telah membohongi imam, yaitu papa saya sendiri. Nah, Daud pada saat itu langsung bersedih, dia langsung dia sadar bahwa itu kesalahannya karena dia berbohong, makanya imam-imam keluarga dari Abiatar ini terbunuh. Nah, saat dia mengakui kesalahannya, Daud tahu bahwa dia salah, maka Daud bertanggung jawab atas hal tersebut. Dia berjanji kepada Abiatar akan menjaga dia sampai selama-lamanya. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan cerita tadi, apa pesan yang dapat kita dapatkan dari cerita tadi? Nah, ketika Daud telah mengakui kesalahannya, dia bertanggung jawab kepada Abiatar, maka kita boleh mengambil contoh dari Daud. Jadi ketika adik-adik sekolah minggu ada kesalahan yang dilakukan kepada mama, kepada papa, kepada kakak, adik, saudara-saudara, dan teman-teman, maka adik-adik harus meminta maaf, mengakui diri, dan bertanggung jawab terhadap kesalahan yang adik-adik lakukan. Ya, kiranya Tuhan Yesus memampukan adik-adik untuk melakukan firman yang disampaikan hari ini. Amin. Nah, anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Guru Meldiana. Sekarang sebagai wujud respon daripada firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dan baca bersama, kita akan nyanyi sama-sama, "Yang Jagaku Selalu." Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku. Tuhanku
yang beri badanku kuat serta pikiran sehat, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku. Tuhanku amat baik. Kita akan membawa persembahan. Jadi buat anak-anak di rumah boleh dimasukkan ke dalam amplop, lalu diberikan kepada Bapak Ibu guru yang berada di sekitar rumah, ataukah membawanya ke gedung gereja dan memasukkannya di dalam kotak persembahan yang terdapat di lantai 1. Meresponi persembahan kita, sebelum kita bernyanyi bersama, anak-anakku mendengarkan dari Mazmur 50 ayat 23a. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Kita menyanyi bersama, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik sekolah minggu sekalian, sekarang kita akan berdoa syafaat. Mari kita lipat tangan lagi, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan, kami bergembira dan bersyukur karena Tuhan senantiasa menjaga kami bersama sahabat-sahabat kami. Tolong kami supaya kami senantiasa memiliki keberanian untuk bertanggung jawab atas kehidupan yang Tuhan berikan. Kami telah mengumpulkan persembahan dengan sukacita dan hati yang tulus. Kiranya Engkau mau memberkati dan Engkau juga mau mengasihi kami dalam tumbuh kembang kami dan pola bermain kami ketika kami bersukacita dengan teman-teman sebaya. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami dalam tugas dan tanggung jawabnya. Kiranya Engkau memberkati dan mengasihi mereka. Kami juga mau berdoa untuk pemerintah kami. Kiranya Tuhan Engkau mau kuatkan mereka agar supaya kami sebagai anak-anak, sebagai masyarakat dapat menikmati kesejahteraan yang berasal daripada-Mu. Jauhkan kami dari bencana alam dan berkatilah alam kita ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, dengarkanlah petunjuk baru yang terdapat dari kitab 1 Samuel 22 ayat 23a dan c. Tinggallah padaku, janganlah takut, di dekatku engkau aman. Mengakhiri ibadah kita menyanyi dengan lagu Yang Jagaku Selalu, ayatnya yang ketiga. Silakan bangkit berdiri. Yang larang aku buat segala hal yang jahat, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku. Tuhanku amat baik.
Ya, tiba saatnya kita akan menerima berkat Tuhan. Mari siapkan hati dan pandangan kita tertuju kepada Tuhan. Pergilah, beranilah bertanggung jawab, sebab Tuhan terus menolongmu. Inilah berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau, Tuhan menjaga engkau, Tuhan menyayangi engkau. Amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Tetap setia untuk selalu mengikuti ibadah sekolah minggu meskipun melalui rekaman, dan anak-anak tetap jaga kesehatan ya. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.